Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk materi pada pertemuan hari ini, yaitu masih berkaitan tentang persamaan eksponen. Kalian harus menghafalkan di sini untuk sifat-sifat eksponen, sehingga akan lebih mudah nanti kalian dalam memahami, yaitu persamaan eksponen. Materi yang telah lalu, yaitu kita sudah membahas untuk bentuk dari persamaan eksponen, yaitu bentuk yang pertama, A pangkat fx sama dengan 1, di mana A lebih dari 0, kemudian A tidak boleh sama dengan 1. Maka fx itu nilainya sama dengan 0. Bentuk berikutnya, yang kedua, untuk bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka fungsi fx itu nilainya sama dengan p. Selanjutnya, untuk bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka nilai fx itu nilai sama dengan gx. Fungsi fx sama dengan fungsi gx. Bentuk selanjutnya yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di mana A tidak boleh sama dengan 0, kemudian B juga tidak A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, begitu juga B lebih dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 1. Maka fx itu nilainya sama dengan 0. Jadi fungsi fx itu nilainya sama dengan 0. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas, yaitu di mana fungsi fx pangkat gx nilainya sama dengan 1. Maka ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama fx sama dengan 1, kemudian yang kemungkinan selanjutnya gx sama dengan 0 dengan fx tidak boleh sama dengan 0, kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu fx sama dengan negatif 1 dengan gx adalah bilangan bulat negatif. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas untuk bentuk yang ke-6, yaitu fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Ya. Maka di sini ada 4 kemungkinan nantinya. Kemungkinan yang pertama adalah fx sama dengan hx. Fx sama dengan hx. Karena ini jika sama, maka di sini ada salah penulisan. Yang betul adalah gx sama dengan hx. Gx sama dengan hx, bukan fx ya, tapi gx sama dengan hx. Karena bilangan yang dipangkatkan sama, yaitu sama-sama fx, sehingga gx ini sama dengan hx. Nah, bentuk eksponen yang tadi sudah kita sedikit merujuk. Kemudian kemungkinan selanjutnya yaitu fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga adalah fx sama dengan 0
dengan Gx dan Hx keduanya adalah positif. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat itu adalah Fx sama dengan negatif 1 dengan Gx dan Hx keduanya adalah ganjil atau keduanya adalah genap. Nah, jika salah satu ganjil dan satu genap, maka bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, syaratnya ini, keduanya harus ganjil atau keduanya harus genap. Contoh di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut, yaitu ini adalah fungsi fx-nya, x kuadrat kurangi 5x plus 5, dipangkatkan fungsi gx, yaitu 2x kuadrat kurangi 7x kurangi 6. Sama dengan x kuadrat kurangi 5x plus 5, yaitu fungsi fx-nya tadi. Nah, ini sama. Pangkat hx, x kuadrat plus x plus 3. Nah, itu untuk fungsi hx-nya. Perhatikan penyelesaiannya di sini. Nah, sifat atau kemungkinan yang pertama tadi, bahwa Gx itu nilainya sama dengan Hx. Yang pertama tadi ya. Ini Gx sama dengan Hx. Ini tadi sudah kita ralat. Gx sama dengan Hx. Gx adalah 2x kuadrat kurangi 7x kurangi 6 sama dengan Hx. Nilainya adalah x kuadrat plus x plus 3. Langkah berikutnya, kita sederhanakan bentuknya. Kita pindah ruaskan dari yang ruas kanan ke ruas kiri. Ini ya. Yaitu 2x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan x kuadrat. Negatif 7x dikurangi x. Karena dipindah ruas sehingga tandanya berubah. Sehingga negatif 7, negatif 1x. Berarti negatif 7, negatif 1 adalah negatif 8x. Negatif 6, sini berubah menjadi negatif, sehingga menjadi negatif 3. Nah, negatif 6, negatif 3. Hasilnya sama dengan negatif 9. Sama dengan 0. Berikutnya, yaitu kita gunakan pemfaktoran untuk menentukan nilai x-nya. Kuncinya adalah 9. Nah, gunakan skema yang kemarin sudah kita jelaskan dan sudah sering kita ulang-ulangi. Nah, kuncinya adalah 9. 9 itu didapat dari 1 kali 9 atau 3 kali 3. Jika dijumlahkan, itu hasilnya adalah bisa memperoleh 8. Ditambah atau dikurangi, atau diselisihkan. Hasilnya harus yang di tengah di sini, yaitu 8. Maka yang kemungkinan benar adalah 1 dan 9. Karena untuk 3 dengan 3 tidak mungkin menjadi 8. Nah, sehingga kita gunakan di sini 1 dan 9. Nah, supaya hasilnya negatif 8, maka 9 ini harus berubah negatif. Nah, sehingga pemfaktorannya adalah x plus 1 dikali x kurangi 9 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0. Maka nilai x-nya berarti tinggal dipindah ruaskan plus 1 ke ruas kanan. Sehingga hasilnya menjadi x sama dengan negatif 1. X kurangi 9 sama dengan 0. Maka tinggal dipindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga nilai x sama dengan positif 9. Nih. Kemudian yang kedua, yaitu fx sama dengan 1. Kemungkinan yang kedua adalah fungsi fx itu nilainya sama dengan 1. Sama seperti langkah tadi, yang pertama kita sederhanakan, kita pindah ruaskan ke ruas kiri.
Sehingga di sini menjadi 5 dikurangi 1 adalah 4. Berikutnya kita cari pemfaktorannya. Sama, kuncinya adalah 4. Supaya didapatkan 4, perkaliannya adalah 1 kali 4 atau 2 kali 2. Yang mungkin menjadi 5 itu adalah 1 dan 4. Sehingga pemfaktorannya supaya hasilnya adalah negatif 5, maka jika dijumlahkan supaya hasilnya negatif 5, sehingga 1 dan 4 ini masing-masing bernilai negatif. Negatif 1 ditambah negatif 4, hasilnya adalah negatif 5. Berikutnya kita cari nilai X-nya. X kurangi 1 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan 1. Kita pindah ruaskan negatif 1 ke ruas kanan. Sehingga hasilnya adalah positif 1. Begitu juga untuk X kurangi 1 sama dengan 0. Maka negatif 4 ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan positif 4. Ini ya. Berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah fungsi fx itu nilainya sama dengan 0. Fungsi fx nilainya sama dengan 0. Kalau kita perhatikan di sini, jika kita menggunakan pemfaktoran, nah, itu tidak bisa. Ini ya, gunakan pemfaktoran seperti ini tidak bisa. Kenapa? Karena 5 itu kan didapat dari perkalian 1 kali 5. Nah, sedangkan 1 dan 5 itu tidak mungkin jika ditambahkan hasilnya adalah 5, juga tidak mungkin jika diselisihkan hasilnya sama dengan 5. 1 ditambah 5 adalah 6, kemudian 5 dikurangi 1 adalah 4. Nah, sehingga tidak bisa kita menggunakan pemfaktoran untuk mencari nilai X-nya. Maka dengan cara apa? Nah, masih ingat? Yaitu dengan menggunakan rumus A, B, C. Nah, untuk penyelesaian menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di sini. Atau untuk menentukan nilai X-nya. Nah, mencari pemfaktorannya, mencari X-nya, yaitu dengan cara menggunakan rumus A, B, C. Nah, ini ya, karena sebenarnya ada beberapa cara untuk menentukan nilai X, penyelesaian dari persamaan kuadrat, bisa menggunakan pemfaktoran. Yang kemarin sudah kita jelaskan seperti ini, pemfaktoran. Yang kedua, menggunakan rumus ABC, yang nanti akan kita gunakan untuk penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 5X plus 5 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan kuadrat sempurna. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan atau untuk menentukan, yaitu nilai X dari persamaan kuadrat. Nah, ini karena tidak bisa menggunakan pemfaktoran, maka kita gunakan rumus ABC. Nah, ini dihafalkan, yaitu negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC dibagi 2A. Nah, ini A ini adalah koefisien dari X kuadrat, sedangkan B ini adalah koefisien dari X, sedangkan C ini adalah konstantanya. Ini A itu nilainya sama dengan 1. Nah, koefisien dari X kuadrat adalah 1. Sedangkan B itu koefisien dari X, yaitu negatif 5. Sedangkan C itu adalah positif 5. Maka langkah berikutnya tinggal kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumus di sini. A-nya adalah negatif, A-nya adalah 1, sehingga di sini menjadi 2 kali 1. Sedangkan B-nya adalah negatif 5.
B-nya adalah negatif 5. Ingat, ini rumusnya adalah negatif B. Maka menjadi negatif dari B. B-nya adalah negatif 5. Plus minus, nah, B-nya tadi negatif 5 kuadrat kurangi 4A. A-nya tadi adalah 1. Koefisien dari X kuadrat adalah 1 di sini. Kemudian C itu adalah 5. Nah, C-nya adalah 5. Sehingga menjadi 4 kali 1 kali 5. Dibagi 2 kali 1. Nah, setelah itu kita selesaikan. Negatif kali negatif adalah positif. Sedangkan negatif 5 kuadrat adalah 25. Dikurangi 4 kali 1 kali 5 adalah 20. Dibagi 2 kali 1 adalah 2. Nah, sama dengan 5 plus minus 25 dikurangi 20 sama dengan akar 5 per 2. Maka nilai X1-nya itu kita ambil yang positif sehingga menjadi 5 plus akar 5 per 2. Sedangkan X2-nya kita ambil yang negatif sehingga menjadi 5 kurangi akar 5 per 2. Boleh dibolak-balik. Nah, ini ya. Itu. Berikutnya kita uji cobakan untuk nilai X. Tadi X1 dan X2 kita substitusikan ke fungsi Gx dan Hx. Karena tadi syaratnya adalah, nah ini ya, syaratnya Gx dan Hx keduanya positif. Nah, harus positif. Nah, harus positif untuk menjadi anggota himpunan penyelesaiannya. Maka kita substitusikan X sama dengan 5 plus akar 5 per 2. Kita substitusikan pada fungsi Gx, yaitu 2 kali 5 plus akar 2 per 2. Nah, kita masukkan di sini 5 plus akar 5 per 2. Nah, nilainya sama dengan, nah ini ya, 2 kali 5 plus akar 5 per 2 pangkat 2. Dikurangi 7. Nah, 7 kali X. X-nya adalah 5 plus akar 5 per 2. Dikurangi 6. Sehingga nilainya sama dengan 2 kali, nah ini 5 plus akar 5 per 2 dikuadratkan. Nah, ini ya, dikuadratkan. Nah, hasilnya berapa? 5 plus akar 5 per 2 dikuadratkan. Bahkan di sini ada kesalahan dalam penyelesaian di sini. Akan saya coba selesaikan. Saya ulangi. Ini ya. Ya, perhatikan di sini. Kita akan menjelaskan. Yaitu ini ya. Menentukan hasil dari 5 plus akar 5 per 2 dikuadratkan. Nah, ini nilainya sama dengan, perhatikan di sini, 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ditambah 2 kali 5 kali akar 5. 2 kali 5 kali akar 2. Akar 5. Ini ya, akar 5.
tambah, berikutnya akar 5 dikuadratkan. Akar 5 dikuadratkan. Dibagi, jadi yang atas dikuadratkan, maka yang bawah juga dikuadratkan. Nih. Sehingga hasilnya menjadi 5 kuadrat adalah 25, sedangkan 2 kali 5 kali akar 5, berarti 2 kali 5 adalah 10, akar 5. Tambah akar 5 kuadrat adalah 5. Itu sendiri. Ingat ya, akar A dikali akar A itu nilainya sama dengan A itu sendiri. 2 kuadrat adalah 4. Nah, sehingga di sini ada kesalahan di sini. Ini seharusnya adalah 4. Ini ya, seharusnya adalah 4. Nah, sama dengan 25 ditambah 5 adalah 30 plus 10 akar 5 dibagi 4. Ini ada kesalahan di sini. Sini seharusnya 4 bukan 2 karena dikuadratkan. Nah, sehingga 2 dibagi 4. Ini tadi salah ya. 2 dibagi 4. Berarti hasilnya sama dengan 2. Masih tersisa 2. Ini 1. Nah, sehingga sini seharusnya adalah per 2. Nih. Per 2. Maka kita akan mencoba selesaikan ini. Kita betulkan. Yaitu 30 bagi 2 adalah 15. Ya, 30 ini 30 dibagi 2 adalah 15. 10 akar 5 dibagi 2 adalah 5 akar 5. Nah, 10 dibagi 2 adalah 5. Selanjutnya, perhatikan di sini negatif kalikan dengan semuanya di sini. Kali dengan 17,5 ditambah negatif kali positif 3, sehingga hasilnya adalah sini negatif 17,5 negatif kali positif 3 negatif 3,5 akar 5 kurangi 6. Nah, ini merupakan bentuk sederhana dari ini ya. Karena 35 dibagi 2 adalah 17,5. 7 akar 5 bagi 2 adalah 3,5 akar 5. Dikurangi 6. Nah, jika kita perhatikan, kalau kita perhatikan di sini, berarti hasilnya 15 dikurangi 17,5 adalah 2,5 negatif. Ini ya. Kemudian 5 akar 5 dikurangi 3,5 akar 5 adalah positif. Nah, 5 dikurangi 3,5. Hasilnya adalah 1,5. 5 dikurangi 3,5. Hasilnya adalah 1,5 akar 5.
dikurangi 6. Nah, kita tidak perlu menentukan hasil akhirnya karena tadi syaratnya hanya kita menentukan apakah ini positif atau negatif. Nah, jika secara logika, nah ini ya, kita secara logika ini pasti nanti akan bernilai apa? Negatif setengah ditambah 1,5 akar 5 dikurangi 6. Nah, negatif 2,5 negatif 6. Hasilnya adalah negatif 8,5. Ditambah 1,5 akar 5. Nah, akar 5 itu adalah yang mendekati adalah akar 4. Akar 4 adalah 2. Nah, 2 sekian. 2 kali 1,5 adalah 3. Nah, sehingga nilai dari 1,5 akar 5 sekitar adalah 3 sampai 4. Nah, sekitar itu ya. Sehingga negatif 8,5 ditambah 4 misalkan. Nah, kita ambil atau 3. Nah, maka ini negatif masih lebih besar daripada yang positif. Sehingga hasilnya berupa bilangan negatif. Nah, bilangan negatif. Kalau GX-nya bernilai negatif, maka merupakan himpunan penyelesaian atau bukan? Nah, tadi syaratnya harus positif, maka ini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini tadi ya, keduanya harus positif, GX dan HX-nya, karena tadi sudah kita cari nilai GX-nya ternyata adalah negatif, maka berarti GX dan HX itu bukan merupakan himpunan penyelesaian. Karena GX dan HX bukan bilangan positif, maka untuk X1 sama dengan 5 plus akar 5 per 2 itu bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Maka kita coba untuk X sama X2-nya sama dengan 5 kurangi akar 5 per 2. Apakah merupakan himpunan penyelesaian atau bukan? Nah, ini dengan cara yang sama, kita substitusikan ke GX dan HX. Jadi kalau salah satu sudah negatif, maka kita tidak perlu mencari, yaitu HX-nya. Tadi ya, untuk yang tadi, karena GX sudah negatif, maka kita tidak perlu mencari HX-nya, apakah positif atau negatif. Karena harus keduanya positif. Begitu juga untuk GX di sini, kita substitusikan untuk 5 kurangi akar 5 per 2. Nah, 5 kurangi akar 5 per 2. Maka dengan cara yang sama di sini. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita menentukan yaitu apakah GX ini bilangan hasilnya adalah bilangan positif atau negatif. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi. Kita substitusikan ke dalam X di sini. Nah, kalian lihat di sini, ini tadi seharusnya 4 ya. Sehingga di sini menjadi 30 kurangi 10 akar 5 per 2. Karena 2 dibagi 4 adalah 2. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, ini nilainya berarti lebih kecil dari tadi. 30 per 2 adalah 15. Negatif 10 per 2 adalah negatif 5. Nah, sehingga sudah sangat terlihat jelas nilainya adalah negatif. Karena 15 dikurangi 17,5 adalah
bernilai negatif 2,5 tadi, sedangkan negatif tadi 5 karena dibagi 2 ya, negatif 5 akar 2, sini negatif menjadi positif. Nah, negatif 5 positif 3, hasilnya juga negatif. Nah, negatif dengan negatif, bernilai negatif dikurangi 6. Nah, sehingga sangat terlihat jelas nilainya adalah negatif. Maka karena GX ini bernilai negatif, maka bukan merupakan himpunan penyelesaian. Selanjutnya yang keempat adalah fungsi fx sama dengan negatif 1. Nah, fx sama dengan negatif 1, caranya sama, kita pindah ruaskan sehingga menjadi 6, maka dengan cara pemfaktoran penyelesaiannya 6 itu didapat dari 2 kali 3. Nah, supaya jika ditambah hasilnya 5. Sehingga pemfaktorannya adalah x kurangi 2 dan x kurangi 3 sama dengan 0. Maka nilai x-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan 3. Dengan cara yang sama disubstitusikan x sama dengan 2 dan x sama dengan 3-nya ke dalam fungsi gx dan fungsi hx. Nah, jika keduanya itu tidak ganjil atau genap, jadi syaratnya keduanya itu genap atau keduanya ganjil. Nah, karena di sini keduanya tidak ganjil atau genap, untuk x sama dengan 2 jika disubstitusikan pada gx, yaitu hasilnya ketemu negatif 12, yaitu genap, dan untuk hx ketemu 9, yaitu ganjil. Berarti keduanya tidak ganjil maupun tidak genap, maka bukan merupakan himpunan penyelesaian. Untuk x sama dengan 3, kita substitusikan juga ke dalam fungsi gx dan hx. Nah, ketemu, yaitu keduanya ganjil, yaitu negatif 9 dan 15. Maka karena keduanya ganjil, maka x sama dengan 3 itu merupakan anggota himpunan penyelesaiannya. Sehingga kesimpulan himpunan penyelesaiannya dari penyelesaian dari 1, 2, 3, dan 4, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, kemudian 1, kemudian 3 ini tadi salah ya, ini tidak merupakan himpunan penyelesaian. Nah, yang kalian hilangkan di sini, sehingga himpunan penyelesaian adalah negatif 1, 1, 3, 4, dan 9. Dari 1 sampai 4 yang sudah kita bahas. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan untuk japri ke kami. Kalian perhatikan tadi beberapa hal yang sudah kita ralat. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.